warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi PPKN. Di sini saya akan mewawancarai Pak Madeni untuk terkait Pancasila. Ya, bisa dimulai tidak, Pak? Ya, silakan. Mungkin bisa saya jawab yang bisa saya tahu ya. Ya. Pertanyaan pertama, Pancasila secara bahasa itu yang seperti apa, Pak? Secara bahasa itu lahir dari bahasa Sanskerta. Jadi Nusantara itu bermacam-macam bahasa sehingga disatukan menjadi bahasa Sanskerta sehingga lahirlah Pancasila. Ini menurut saya. Kalau pertanyaan kedua, Pancasila menurut Bapak sendiri itu yang bagaimana? Kalau Pancasila itu sebagai lambang negara, pemersatu bangsa, karena negara kita negara kesatuan, negara yang pluralis, negara yang majemuk, ya, bermacam agama dan sebagainya. Nah, sehingga Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, apakah Bapak bisa menyebutkan sila-sila dari pertama sampai kelima? Sila-sila dari 1 sampai 5 itu mungkin sudah lupa ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan ya, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah, yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam urusan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adil seluruh rakyat Indonesia. Ini menurut saya. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak sepakat bahwa Pancasila itu diganti? Kalau diganti untuk saat ini kayaknya tidak sepakat. Karena Pancasila itu adalah lambang negara yang terbukti selama ini adalah sebagai pemersatu bangsa. Kalau diganti, itu nanti akan terpecah belah sehingga merusak kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Intinya saya tidak setuju kalau diganti. Yang selanjutnya, apakah Bapak setuju kalau Pancasila itu sebagai lambang negara? Saya setuju, ya, sebagai lambang negara, ya, yang mana telah didirikan oleh proklamator kita, ya, yang ditandatangani, yang masih sampai saat ini masih relevan untuk dipakai di Indonesia. Pertanyaan yang keempat, itu makna dari lambang itu burung Garuda. Kenapa kok kepala burung Garuda menengok ke kanan? Wah, nah itu belum tahu ya, saya belum tahu ya. Tapi semua yang dilambangkan di Garuda itu adalah untuk kebaikan. Tentu diambil dari filosofi kebaikan-kebaikan baik budaya dari negara Republik Indonesia yang pluralis itu, sehingga pasti ada maknanya, tapi intinya mungkin untuk kebaikan saja. Kalau menurut Bapak itu lambang ini sayapnya itu berapa jumlahnya? Waduh, itu kan melambangkan kemerdekaan ya. Ya, mungkin ada 17 Agustus tahun 1945, tapi saya juga kurang paham. Jadi kurang tahu kalau tentang jumlah-jumlahnya itu. Ya. Bapak masih ingat tidak lambang dari sila-sila yang di perutnya burung Garuda? Ya, kalau itu nggak ingat. Tapi kan ada padi, ada pohon beringin, ya. Ada ya macam-macam gitu. Tapi kalau memperhatikan saya sudah nggak ingat, lupa itu. Selanjutnya, Bapak tahu tidak arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, arti Bhinneka itu jadi Bhinneka Tunggal Ika ini menurut saya, tapi terjemahannya saya juga belum terlalu paham. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, jelas itu kan tunggal, ya, tidak ada duanya, ya. Nah, Bhinneka itu adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Itu melambangkan, Pancasila itu melambangkan bahwa negara Republik Indonesia itu adalah beragam dari suku, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Jadi menurut saya namanya Tunggal Ika itu adalah satu pemersatu bangsa tadi di antara beragam-ragam suku, bangsa dan bahasa.
Oh ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana contoh Pancasila secara konkretnya di kehidupan sehari-hari? Nah, Pancasila itu tentu di situ kan ada toleransi. Ya, toleransi beragama, ya, bebas berpemeluk agama menurut keyakinan yang diakui oleh negara, bebas bermusyawarah, bebas berpendapat, ya, yang telah diatur undang-undang. Terus banyak kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan melalui Pancasila di negara Republik Indonesia, khususnya untuk gotong royong dan sebagainya. Itu menurut saya. Jadi Pancasila itu adalah demokrasi, kebebasan untuk melaksanakan apa yang menjadi pendapat individu maupun pendapat organisasi yang sudah diatur undang-undang. Oh ya. Ya. Makasih ya Pak atas Ya, penjelasannya. ya sama-sama gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.